politik dan sangat mungkin akan ada tawaran-tawaran menteri. Kerjasama kan enggak. Misalnya menjaga perasaan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sampai hari ini belum sepenuhnya move on. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Haram. Halo Masin TV, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, Masin TV akan menayangkan sebuah video dari pengamat politik yang terkenal dengan kata-kata iman politik, godaan politik, ihdinas siratal mustaqim, dan lain sebagainya. Siapa lagi kalau bukan Adi Prayitno? Beliau adalah seorang pengamat politik. Dalam sebuah video dalam channel Indonesia Lawyers Club, beliau mengatakan bahwa banyak elit politik, khususnya ketua umum partai politik yang kalah di Pilpres kemarin, itu tergoda imannya oleh kekuasaan. Sehingga dia mengkhianati para pendukungnya dan bergabung untuk mendukung Prabowo Gibran dengan alasan demi rekonsiliasi, demi masyarakat, demi kebangsaan. Padahal ujung-ujungnya agar mereka itu mendapatkan menteri. Jadi menurut beliau, apa gunanya pemilu jika yang kalah masih bergabung? Dan jika demikian, maka kedepannya tidak usah lagi ada pemilu. Cukup gantian saja. Misalkan nih hari ini Gerindra, terus 2029 Golkar. Begitu selanjutnya. Begitu menurut beliau. Biar tidak lama-lama, mari kita saksikan video ini. Selamat malam semuanya. Saya kalau mendengar dan melihat judul dialog kita malam hari ini memang cukup luar biasa. Akal-akalan ketua umum partai untuk mendapatkan kursi kabinet. Pertama, saya ingin tegaskan soal kemungkinan koalisi antara partai pemenang pemilu dengan partai yang kalah pemilu. Ini faktor apa yang disebut sebagai kutukan presiden minoritas. Apa itu presiden minoritas? Dalam sistem presidensialisme multipartai di Indonesia, di mana presiden dipilih secara langsung, ada satu kutukan yang saya kira ini terjadi pada SBY, kemudian lanjut kepada Jokowi, dan kemudian Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana presiden yang menang dalam Pilpres, tapi dia minoritas di parlemen. SBY menang Pilpres 2004. Saat itu koalisinya kecil dibandingkan dengan kalah pemilu. Tapi dalam perjalanan politiknya, SBY juga merangkul pihak-pihak politik yang kalah, tentu untuk mengamankan kepentingan politik parlemen dan demi menjaga stabilitas politik. Jadi ada keterpaksaan sebenarnya dari kubu pemenang karena kutukan presiden minoritas itu untuk dirangkul. Terutama pihak-pihak yang kalah. Begitupun yang terjadi pada Jokowi. Jokowi dalam Pilpres 2014, PDIP sebagai partai pemenang Pileg saat itu dilanjutkan dengan Jokowi sebagai pemenang presiden, juga merangkul pihak-pihak yang kalah dalam pemilu. Ada PAN, ada P3 dan ada Golkar. Karena saat itu koalisi pendukung Jokowi dan JK itu minoritas. Saya ingat persis hampir setahun setengah lamanya, Jokowi ini kan keputusan politiknya selalu diprotes dan bahkan mendapatkan resistensi yang cukup signifikan. Bahkan saat itu Undang-Undang MD3 yang mengamanatkan pemenang Pileg otomatis mendapatkan ketua DPR itu amsyong dan ambyar total. Jadi sebenarnya itu efek karena dukungan politik di parlemen rendah. Puan Maharani mestinya jadi ketua DPR itu 2014 yang lalu, bukan 2019. Itu efek parlemen kalah saat itu. Jokowi juga merangkul pihak yang kalah. Jadi ketika melihat Prabowo Subianto misalnya ada intensi untuk merangkul pihak yang kalah, sebut saja misalnya Nasdem dan PKB, nggak perlu malu-malu bang, nggak perlu atas nama kebangsaan, tidak perlu atas nama kerakyatan, demi bangsa dan negara. Bagi saya sudahlah, rakyat ini maklum. Ini sebagai upaya kerjasama politik dan sangat mungkin akan ada tawaran-tawaran menteri. Kerjasama kan nggak harus jadi menteri. Bikin masjid juga kerjasama gitu loh. Bikin irigasi juga kerjasama. Bikin musola, bikin infrastruktur juga kerjasama. Dan untuk rakyat, irigasi pertanian
Juga bagian dari kerjasama politik. Jadi kerjasama itu nggak harus jadi menteri. Atau kalau apa yang disebut oleh Mbak Lulu tadi, bahwa sepertinya misalnya partai pemenang pemilu itu butuh PKB. Karena mungkin kepentingan di pilkada. Ya oke, nggak perlu jadi menteri, koalisi aja di pilkada. Pilkada Jakarta, pilkada Depok, atau Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menjadi basis kekuatan PKB. Nggak perlu jadi menteri. Kalau memang iman politiknya nggak tergoda dengan ajakan itu. Begitupun dengan Nasdem, kalau memang tidak tertarik, sekeras apapun tawaran-tawaran dari Prabowo untuk berkoalisi, nggak usah ikut. Misalnya menjaga perasaan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sampai hari ini belum sepenuhnya move on. Yang menuduh kemenangan pemilu 2024 itu penuh dengan kecurangan, kedoliman dan ketidakadilan. Mestinya nggak tergoda, sehebat apapun godaan itu. Cuman kan problemnya atas nama kerakyatan, atas nama bangsa dan negara, ya ujung-ujungnya menteri. Mestinya tolak dong. Tentu untuk menghormati basis konstituen yang saya kira per hari ini itu masih terluka persoalan-persoalan politik elektoral Pilpres 2024. Oleh karena itu kutukan presiden minoritas inilah Bang Karni menurut saya yang kemudian membuat kenapa presiden-presiden terpilih itu cenderung ingin merangkul pihak-pihak yang kalah. Problemnya adalah pada level pemenang pemilu kan pilihannya 3. Apakah koalisi yang ingin dibangun itu minoritas? Koalisi yang ingin dibangun itu adalah sedang? Atau koalisi gemoy? Kalau koalisi minoritas, saya kira Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka cukup mengajak satu partai politik saja sudah cukup. Sebut saja yang diajak itu Nasdem. Nasdem kalau bergabung dengan Prabowo dan Gibran, ini sudah menggenapi kekuatan politik parlemen 50% plus 1. Jadi kalau ada voting apapun di parlemen, saya kira Prabowo dan Gibran masih menang keputusan-keputusan politiknya. Ini koalisi minimalis dan mempersilahkan partai-partai di luar itu untuk berjalan di tempat yang sunyi, menikmati sunyinya jalan menjadi oposisi. Jangan ajak partai-partai yang lain. Yang penting parlemen itu kalau ada voting head to head menang dan tidak kalah. Atau opsinya koalisi menengah atau koalisi sedang. Tidak cukup dong mengajak Nasdem, perlu juga ada PKB. Kalau ada PKB, maka kekuatan politik Prabowo dan Gibran 73%. Merem saja keputusan politik apapun di 5 tahun yang akan datang, nggak mungkin ada resistensi, nggak mungkin ada perlawanan. Sekalipun ada protes dan resistensi, sebut saja dari PDIP dan PKS, nggak mungkin kuat. Karena kalau dalam voting pasti kalah. Atau opsinya yang ketiga, yaitu koalisi gemoy. Ini kecenderungannya memang ketika ada informasi misalnya soal bagaimana Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Megawati, Megawati soal kemungkinan bertemu dengan Prabowo, ini kan dikaitkan soal bagaimana PDIP pun juga ingin ditarik dalam koalisi. Kalau ini terjadi maka yang ada di Indonesia adalah koalisi gemoy. Kalau saya dari lubuk hati yang paling dalam, dari dulu Bang Karni selalu mengatakan, haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Haram. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu Kak Bang Barus. Ingat betul saya. Apa yang mereka tolak? IKN. Anies dan Muhaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKS itu bikin baliho segede alaihim di depan kantornya itu. PKS tolak pindah ibu kota. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada iddah politik. Ya. Iddah politik itu ada jeda masa di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis sedang berjuang di MK.
Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Bang Noel. Repot ini barang. Kalau Bang Refli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan, tapi partai pendukung koalisi nomor 1 cari posisi aman masing-masing, termasuk PKB. Habis penetapan ya soal pemenang Pilpres, juga ada silaturahmi politik dan kebangsaan katanya. Setelah itu muncul goyonan-goyonan PKB jadi menteri kan, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ini nggak boleh begini, kasihan pemilihnya. Oleh karena itu saya selalu juga mengatakan, kalaupun toh ada partai politik pendukung nomor 1 dan nomor 3 ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, tanyalah ke mereka yang memilih dalam Pilpres 2014 yang lalu. Anies dan Muhaimin itu 23%. Tanyalah ke mereka, lebih pro mana? Berada di luar kekuasaan atau bergabung? Kalau memang yang 23% itu lebih banyak ingin bergabung, ya bergabung. Supaya pemilih itu tidak merasa ditinggalkan dan tidak merasa dihianati. Begitupun dengan partai pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tanya ke basis konstituennya, yang 16%, 14 Februari memilih mereka. Lebih setuju di mana? Berada di luar atau ingin bergabung dengan koalisi? Kalau itu sudah dilakukan, ada potret kecenderungan pemilihnya. Saya kira legitimasi untuk berkoalisi sekalipun, saya kira akan mungkin terjadi. Jadi rakyat yang memilih tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa didolimi, dan tidak merasa dihianati. Bang Refli ini yang kesekian kalinya ketemu dengan saya, kebetulan agak cocok suasana hatinya, di mana partai-partai yang kalah pemilu memang harus ada di luar kekuasaan sebagai bentuk hukuman cara politik. Itu yang jelas. Nah, yang kedua, pemilu itu kan hakikatnya adalah kompetisi, persaingan, memenangkan pertarungan, mengakumulasi kekuasaan. Apa itu akumulasi kekuasaan? Menang jadi presiden, jadi wakil presiden, dan menumpuk partai di mana para kader terbaiknya jadi menteri. Itu kekuasaan, Bang. Ada dignity, ada kebanggaan kalau dia bergabung dan memenangkan pertarungan dalam Pilpres. Oleh karena itu, ketika partai kader terbaiknya jadi menteri, itu bangganya nggak karu-karuan. Karena tidak semua orang, tidak semua partai bisa menikmati. Demokrat misalnya, itu senang betul bergabung dengan Prabowo dan menang. Kenapa? Karena bagi Demokrat dia ingin tunjukkan kepada pendukung Amin dan Muhaimin Iskandar bahwa Demokrat itu berjalan di tempat yang benar. Sekalipun kursinya turun, minimal koalisi Pilpresnya menang. Mereka bangga jadi menteri karena bergabung dengan menang. Demokrat bisa berbusung dada, tidak berada di dalam koalisinya Amin. Demokrat ingin tunjukkan bahwa bergabung dengan Prabowo bukan salah pilihan, tapi ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang benar. Jadi bangga kalau kemudian kader-kader Demokrat ada yang jadi menteri. Yang ingin saya katakan adalah, kalau tiba-tiba Demokrat merasa menjadi bangga jadi menterinya Prabowo Subianto, PKB misalnya dapat menteri, Nasdem jadi menteri, jadi kebanggaannya itu hambar, Bang. Artinya apa? Untuk jadi menteri tak perlu jadi pemenang, nggak perlu busung dada. Kalau hanya ingin jadi menteri, kalah pun bisa jadi menteri atas nama kebangsaan dan atas nama kerakyatan. Kan begitu ceritanya, Bang. Artinya apa? Untuk jadi menteri dan jadi pejabat di negara ini dalam sistem pemerintahan presiden secara langsung, nggak perlu harus jadi pemenang. Cukup atas nama rekonsiliasi. Ya nggak? Betul kagak? Iya dong. Itu yang saya tangkap. Begitupun dengan partai-partai lain seperti PAN, seperti Golkar, ingin tunjukkan kepada yang lain bahwa pilihan politik mereka bergabung dengan Prabowo dan Gibran adalah pilihan yang benar, dan mereka sangat layak dan cukup bangga untuk menjadi menteri sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka. Kalau tiba-tiba yang kalah juga dapat menteri, kebanggaan jadi menteri itu rasa-rasanya hambar. Jadi nggak mewah lagi jadi menteri gitu loh. Tidur aja dapat menteri kok, kalah aja dapat menteri kok. Nggak perlu berdarah-darah ngata-ngatain itu, oh IKN itu proyek abal-abal, hilirisasi itu abal-abal. Nggak perlu khotbah-khotbah begitu. Kalaupun toh pada ujung-ujungnya akan berkongsi dalam satu kolam koalisi bersama. Ini begitu jalur ceritanya. Kalau begini ceritanya,
Apa-apa rangkul-merangkul, yang kalah pun jadi menteri. Besok-besok tak perlu ada pemilu. Tak perlu ada pilpres, gantian aja. Betul, saya setuju. Apalagi ketum-ketum partai, elit-elit partai selalu mengatakan bahwa ini adalah kawan lama, sahabat lama, senasib dan perjuangan. Apalah ceritanya kalau begini ceritanya pemilu, Pak. Udah gantian aja. Hari ini Gerindra, besok Golkar. Damai. Besoknya lagi Nasdem, besoknya lagi Demokrat, dan seterusnya dan seterusnya. Giliran, Pak. Negeri yang damai itu memang berat buat Adi Prayitno. Oh gitu ya. Enggak, saya hanya ingin menjelaskan fakta politik. Ingin menjelaskan fakta politik. Artinya yang ingin saya katakan adalah, kalaupun toh terpaksa ingin berkoalisi dan mengajak partai politik yang kalah, enggak perlu disembunyikan dong. Oke, siap berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran, dan siap jadi menteri. Apa salahnya? Itu aja, nggak perlu atas nama kebangsaan, kerakyatan, rekonsiliasi. Aima, rakyat kita ini udah pintar. Nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang menurut saya hiperbolis, hanya sekedar ingin menutupi bahwa sebenarnya juga ingin jadi menteri. Kalau koalisinya ikhlas lillahi ta'ala, ingin masuk surga, tak jadi menteri, silahkan dukung Prabowo dan Gibran. Tapi nolak jadi menteri, itu baru mantap. Itu baru mantap. Masalahnya, koalisinya pun pakai syarat. Boleh berkoalisi, tapi dapat menteri. Menterinya nawar pula, 2 atau 3. Setelah 2 dan 3, nyebut juga pos kementerian mana yang basah. Repot. Nanya juga, kira-kira dapat Menko apa kagak? Repot. Ini yang saya kira repot. Itu cerita-cerita di sebelah sana, ya, di negara konaha sana. Ini yang saya repot. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang ingin saya katakan sebagai sebuah akhir dari khutbah politik malam hari ini, ya, maknai politik itu biasa-biasa saja, dan jangan pernah mempercayai komitmen dan statement elit itu 100%. Bacalah elit politik itu sebaliknya. Kalau elit politik hari ini bicara tentang ideologi, itu adalah politik yang diletakkan atas idealisme perjuangan, bahwa politik itu adalah penuh edukasi. Itu hilangkan per hari ini. At the end of the day-nya, politik kita itu adalah ujung-ujungnya kekuasaan, kekuasaan, dan kekuasaan. Politik kita ujung-ujungnya itu adalah yang kalah berkoalisi jadi menteri, dan jadi menteri atas nama Indonesia Raya dan Indonesia Maju. Lalu kemana para pemilih kita? Pemilih kita wassalam dan ditinggalkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.